Dan juga sempat beredar ya video Prabowo sampai sungkem kepada Jokowi. Jadi kelihatan banget marwah seorang Presiden Prabowo di hadapan Jokowi sampai menjadi olok-olokan Presiden Prabowo di sosial media yang katanya macan Asia, tetapi di depan Mulyono pun tidak berdaya apa-apa. Iu ikan lele, ternyata kita punya presiden omon-omon le. Salah namanya macan Asia. Kenapa nggak serigala Asia? Karena segalak-galaknya macan kalau udah ketangkap tetap aja jadi tontonan sirkus. Bravo Jokodok, Anda telah berhasil. Anda telah berhasil mengadu domba rakyat dengan Wowo. Itu yang diinginkan, ya. Anda telah berhasil. Ingat, ya. Joko ini adalah pecatur handal yang langkahnya itu semua sudah diatur, sama seperti dia mengatur langkah untuk menjadikan anaknya wapres. Ya, semua sudah diperhitungkan. Wiwi sangat tahu kelemahan si Wowo, ya. Wiwi sangat tahu Wowo terjerat dengan kasus-kasusnya. Wowo diancam, Wowo terjerat dengan kasus-kasusnya. Memang Wowo itu keras dulu. Dulu Wowo itu keras, dijuluki macan Asia. Tapi sekarang Wowo itu meskipun dia keras dulu, tapi dia itu mempunyai hati yang Hello Kitty. Ya? Iya, keras dulu, sekarang hatinya Hello Kitty, apalagi diancam dengan kasusnya. Ya? Nah, itu si Wiwi ini sangat tahu kelemahan Wowo. Kalau orang Palembang bilang ya, model si Wowo ini model ojokan. Kata orang Manado bilang, Wowo ini model makan puji. Jadi, kalau ditiup-tiup, kalau diangkat-angkat ya, meledak, ya. Ya ini dia. Wes, hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Jokowi layak mendapat vonis berdasarkan pada analisis hukum pidana oleh Damai Hari Lubis. Prinsip concursus delik menyatakan Jokowi diduga melakukan tindak pidana berat seperti nepotisme, obstruksi hukum, kebohongan publik, dan dugaan makar. Beberapa kasus melibatkan proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara yang berpotensi bocorkan rahasia negara. Dugaan kejahatan lainnya mencakup pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, kematian petugas KPPS, dan wacana 3 periode. Berdasarkan prinsip kumulasi hukum, konkursus realis, setiap tindakannya terjadi pada waktu berbeda dengan modus beragam. Faktor pemberat seperti penyalahgunaan jabatan bisa menambah sepertiga hukuman. Mayoritas tindak pidana ini belum kedaluarsa, dan satu-satunya faktor pembebasan adalah gangguan jiwa. Jaksa penuntut umum memiliki dasar kuat untuk menuntut hukuman mati, dan majelis hakim berhak menjatuhkan vonis tertinggi. Bagaimana menurut Anda? Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri. Dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Saudara mengerti, saudara faham bahwa negara kita dalam keadaan tidak benar. Saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil, dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Saya tanya, apakah saudara dikasih duit atau tidak? Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Bohong, selalu bohong, bohong, bohong. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. Sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Dan itu keyakinan kita bahwa kita negara yang kaya. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok, kekayaan Indonesia dicuri. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau bela-bela asing-asing.
Hidup Jokowi! Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ajak. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Hidup Jokowi, endasmu hidup Jokowi. Di kudeta baru tahu rasa lo ya. Udahlah, nggak usah dibelain ya nanti kalau di kudeta ya, udah biarin aja. Kita sih udah pada ngingetin ya, mulai dari Fufu Fafa ya, kita selalu wanti-wanti gitu loh ya. Tapi ya emang ngeyel gitu ya, nanti kalau di kudeta ya terserah gitu, nggak usah dibelain ya. Pantesan ya banyak ramalan-ramalan ya, walaupun saya nggak percaya ramalan ya. Ramalan-ramalan katanya kepemimpinan Prabowo itu hanya 2 tahun saja ya. Tadinya saya nggak percaya ramalan dan berharap Prabowo bisa menyelesaikan ya masa kepemimpinan presidennya 5 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan ya. Tapi ngelihat kelakuan yang semakin sini semakin kesono gitu ya, mau dikudeta juga terserah ya, bodoh amat. Negara mau dibawa kemana juga bodoh amat. Katanya ada yang mau misahin dirinya dengan Jokowi, silahkan ya, mau bestian sampai liang lahat juga silahkan, gak ada yang larang. Tapi ini urusannya dengan negara. Wow, berterima kasih kepada Jokowi ya, bukannya berterima kasih kepada Tuhan ya. Kemenangan Prabowo ini ya memang atas kehendak Tuhan ya. Bahkan insiden di debat capres waktu itu sebenarnya itu menguntungkan Prabowo ya, yang penilaian antara Ganjar dan Anies itu yang Ganjar menilai 5 dari 10 dan Anies menilai 11 dari 100, itu sangat-sangat menguntungkan Prabowo ya. Jadi memang rakyat Indonesia itu mudah terenyuh, mudah iba gitu ya. Jadi memang ini ya memang kemenangan Prabowo ya. Andil Jokowi itu hanya berapa persen sih? Kalau mau tahu ya suara Jokowi itu ya, itu parameternya di PSI. Nah, lihat, sudah 2 kali pemilu nggak pernah masuk Senayan ya. Apalagi kemarin ya, di pemilu kemarin tuh udah bener-bener nama Jokowinya dibawa-bawa dan ketumnya Kaisang, tapi buktinya kan zong. Nah itulah suara asli Jokowi. Viral kembali ya di sosial media, yaitu video Anies Baswedan di saat debat Pilpres yang memberi nilai kepada Prabowo 11 dari 100. Jadi banyak netizen ya mengkaitkan dengan kondisi, yaitu negara yang dipimpin oleh Prabowo sekarang ini. Jadi menurut netizen, nilai yang diberikan oleh Anies 11 dari 100 justru kegedean ya. Kawal Pemilu dan Demokrasi atau KPD menilai koalisi permanen yang diwacanakan oleh Presiden Prabowo Subianto berpotensi merugikan demokrasi karena akan terjadi ketidakseimbangan kekuatan politik sehingga kebijakan pemerintah bisa berjalan tanpa kontrol efektif. Hari ini mereka menginginkan koalisi permanen, tapi di dalam politik koalisi permanen ini ibarat dodol nih. Kalau masih panas itu gampang dibentuknya. Dalam politik itu kompornya kan kekuasaan. Per hari ini ada yang berani lawan Pak Prabowo? Nggak ada. Koalisi permanen hari ini Pak, setuju, semuanya setuju pasti ya. Salah satu netizen di sosial media yang menulis, masih ingat debat capres tahun lalu dan sekarang terbukti omongan Pak Anies. Makanya nggak usah heran kemarin Prabowo teriak hidup Jokowi, terjawab sudah di acara pidato HUT Gerindra kemarin. Smart Abah Anies proud of you. Jadi banyak ucapan Pak Anies Baswedan ya, yang lalu-lalu akhirnya terbukti. Yaitu ketika Anies Baswedan menjawab opini Prabowo secara elegan dan berwibawa. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat.
Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Banyak masyarakat berharap ya di pemerintah Prabowo itu benar-benar sangat beda seperti pemerintah sebelumnya Mulyono. Ternyata sama saja mereka. Bahkan Prabowo mengakui yaitu kemenangannya di Pilpres 2024 adalah dibantu oleh Mulyono. Sehingga isi film Dirty Vote yang sempat heboh kemarin itu adalah benar semua. Artinya Pilpres 2024 penuh dengan cawi-cawi Jokowi, penuh dengan kecurangan ya, melakukan politik bansos. Dan ini sudah dijelaskan di dalam video Dirty Vote. Sampai juga ada tulisan dari netizen, Wowo dan Wiwi sahabat sejati. Wiwi curangi konstitusi demi Wowo duduk di kursi. Wowo balas budi jaga Wiwi dari kerangkeng besi. Ya, memang faktanya seperti yang ditulis oleh netizen Joko Prasetyo. Memang benar sekali ya, kita lihat sekarang banyak masyarakat ya, sekarang mahasiswa turun ke jalan dengan membuat tagar Indonesia Gelap, menuntut Jokowi diadili. Tetapi dengan ada statement kemarin dari Prabowo hidup Jokowi, ini menggambarkan bahwa ya, mana bisa memenjarakan Mulyono alias Jokowi ini, Prabowo saja memberi dukungannya kepada Jokowi. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan untuk mengadili Jokowi. Baru-baru ini Jokowi mengatakan saking hebatnya Prabowo, gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, ndasmu. Mereka semua lupa. Di belahan dunia manapun, kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari, selamanya terus menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%. Rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana.
Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri. Dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ, saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal-Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak. Bahwa akan ada nanti, dunia ini bukan menjadi baik. Dia akan menjadi buruk. Ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal-Dajjal junior. Yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak. Dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba yang ini itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya, hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-memuji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu. Tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Kita lihat seluruh parameter hari ini sepertinya ekonomi tidak akan membahagiakan. Kita lihat semua hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil untuk menilai dirinya sendiri akan bermutu di masa depan itu juga akhirnya punah. Kenapa? Karena sebagian besar mahasiswa Indonesia merasa tidak ada semacam sebetulnya tidak ada harapan untuk jadi sarjana karena mungkin akan banyak orang tua yang memutuskan untuk tidak lagi bisa membiayai anak-anaknya karena akan ada kenaikan uang kuliah. Kendati Sri Mulyani menjaminkan tidak boleh ada kenaikan uang kuliah, tetapi bahkan kalau jaminan itu ada, orang akan ingatkan, bukankah Pak Prabowo yang berjanji dalam kampanyenya selain makan siang bergizi yaitu membebaskan uang kuliah? Kan itu intinya tuh. Dan banyak hitungan yang mulai melihat apa sebetulnya trade off antara makan siang bergizi buat anak-anak yang mungkin akan menelan
dengan biaya 800 atau mungkin sampai 1 triliun setiap tahun, dengan kebutuhan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang betul-betul terlatih di dalam berpikir dan punya kapasitas untuk bersaing dengan perguruan tinggi di sekitar Asia. Kan itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang